Ngomongnya bukan main tentang gambut, begitu sampai bus di sana turun, saya bilang, bapak-bapak sekalian kita sekarang sudah berada di atas lahan gambut. Hah, mana dia? Katanya. Nah itu, jadi nulis cuap-cuap, ngomong banyak gitu ya. Gambut aja nggak tahu. Saya bisa klaim sawit adalah tanaman konservasi, karena dia bisa memperbaiki tanah. Saya ingin sampaikan bahwa komoditi apapun, kalau dia ditanam pada lahan yang sesuai untuk dia, ini dasar kami Pak, orang pertanian. Ada kelas kesesuaian lahan. Sawit ada kelas kesesuaian lahan, kopi ada macam-macam. Semua tanaman sudah ada bukunya ini, buku petunjuk kelas kesesuaian lahan. Nah kalau ini kita patuhi, nggak ada cerita untuk lahan rusak. Jadi nanam kentang pun kalau ditanam di tempat yang tidak sesuai untuk dia, ya rusak juga lahannya, lingkungannya. Atau apa yang dibangga-banggakan, kacang tanah, kacang kedelai, jagung gitu ya. Tanamlah itu di tanah yang, di lahan yang tidak sesuai untuk dia. Rusak lingkungan. Begitu juga dengan sawit. Jadi kalau yang utama tentunya lahan kelas 1 ya. Lahan kelas 2 sampai lahan kelas 3 silakan. Yang end jangan. Yang end jangan. Selain lingkungan rusak, sawitnya juga tidak akan berproduksi baik. Itu dasar utama. Berikutnya, ini di tanah mineral Pak. Nanti di tanah gambut ada juga. Lanjut. Siapa yang kendalikan? Oh dari sana ya. Nah di gambut gitu juga. Gambut sudah ada 4 generasi. Nanti saya contohkan itu di Sokpin ya. Di Sokpin ya Pak Dimas ya. Sejak tahun berapa itu? 4 generasi Pak. Sawit ditanam di lahan gambut dan gambutnya tetap 1 meter. Kenapa? Karena mengikuti kriteria kesesuaian lahan dan kultur teknis, ya. Agroteknologi yang diperlukan supaya sampai 100 tahun pun hampir digunakan untuk sawit itu tetap tidak mengganggu gambut. Dan ini Pak Darmin, saya sempat diundang oleh Tempo waktu itu pada saat ribut-ributnya tentang Pak gambut itu tentang larangan membuka gambut gitu. Moratorium gambut. Nah inilah udah tandanya udah tua Pak, udah tua profesor juga ya kan. Mohon maklum ya, karena lupa itu memang hak kami gitu. Ya Pak. Diundang kami ke sana dan saya diduduk dengan tokoh LSM yang gencar menyatakan bahwa sawit itu tidak boleh dibuka. Saya duduk bersama dengan Prof. Basuki dari PB Pak. Iya. Dan kita dasarnya kajian gitu. Jadi kalau ini dilakukan dan ternyata Pak Dimas ya, begitu rombongan dari sana datang kemari melihat gambut di Sokpin, datang kita bawa ke negeri lama, gitu. Ini begitu sampai di lahan gambut, ternyata mereka nggak tahu kalau udah di atas gambut Pak. Padahal ceritanya bukan main ya. Nah ini gaya Medan aja nih. Ngomongnya bukan main tentang gambut, begitu sampai bus di sana turun, saya bilang, bapak-bapak sekalian kita sekarang sudah berada di atas lahan gambut. Hah, mana dia? Katanya. Nah itu, jadi nulis cuap-cuap, ngomong banyak gitu ya. Gambut aja nggak tahu. Di bawah sawit, kita tuju terus ke profil yang sudah dipersiapkan. Nanti saya tunjukkan gambar di sini. Jadi di gambut pun kalau kita lakukan penanaman pada poin yang 100% ini pasti akan berkelanjutan. Silakan, lanjut. Nah, tadi sudah disebutkan, saya nggak usah mengulang lagi. Saya kira gambut sudah dari masa ke masa ya di Sumatera Utara ini memang yang pertama dulu. Tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Darmin. Silakan, terus. Nah ini saya memang mengambil contoh di Sokpin saja, karena yang sudah lama ini, ya sudah ada sekian persen yang sudah 4 generasi. Di 4 itu 4 generasi Pak, udah ada 16,7%, mungkin sekarang udah bertambah ya, Pak Dimas ya, walaupun Pak Dimas sudah nggak di situ lagi, tapi saya anggap orang Sokpin ini. Kemudian ada bahkan yang generasi 1 hanya sedikit saja tinggal di Sokpin itu.
Generasi 2 artinya udah 2 tahun, udah dua generasi. 2 generasi itu artinya sudah di atas 25 tahun. Ya, yang 4 generasi ini berarti sudah di atas 25 kali 3, 75 berarti sudah menjelang 100 tahun. Cuman berarti 5 belum ada barangkali ya. Saya nggak tahu, datanya belum saya update ya, tapi itulah yang terjadi. Sudah ada seperti ini Pak, tetap berjalan terus. Nah ini ternyata produktivitasnya tidak ada berkurang. Ya, pada generasi keempat itu tetap tinggi ya sesuai dengan produktivitas yang masih pada generasi yang pertama. Gitu. Terus kan? Nah ini Pak, pertama sekali saya terkesima. Di Sokpin juga. Saya bawa mahasiswa berkunjung ke sana dan ternyata ini yang membuat yang namanya dosen ya, ada aja akalnya. Walaupun kita bingung juga waktu itu. Saya tanya ke mahasiswa, kok bisa ya ini? Ini sawit sudah berapa lama Pak? Saya tanya ke pengelola. Sudah 4 tahun Pak? 4 tahun. 4 generasi. Hampir 100 tahun. Yang sebelah kiri ini, lihat. Profil tanahnya menjadi hitam. Menjadi hitam ke bawah. Dan ini kemarin hanya belum ada aja nih Pak, beberapa mahasiswa S3 yang mengambil Pak Mulis nanti barangkali. Ini Pak Mulis ada pakar klasifikasi tanah. Mungkin boleh kita coba untuk mengkaji, barangkali saja sudah jadi molisol nih Pak Mulis. Molisol itu tanah tersubur Pak di dunia, yang di Indonesia nggak ada. Yang ada itu di Amerika kalau nggak salah ya, di Kentucky dan di mana-mana, makanya nggak bisa kita pakai itu. Ini sudah seperti ini Pak. Itu yang sebelah kanan itu adalah di kebun karet pada generasi 4 juga. Tidak seperti itu tanah perkembangannya. Kenapa? Nah ini, jadi kita bisa pastikan di sini karena apa? Begitu sawit ditebang pada generasi pertama kan akar nggak ada yang dicabut ini. Akar kan tinggal di bawah. Berapa puluh mili akar yang tinggal. Berapa jauh akar bisa menembus ke bawah. Membusuk. Tanam lagi generasi kedua. Tebang lagi, ditinggal lagi akarnya. Generasi 3 tebang lagi, ditinggal akarnya. Maka tanahnya menjadi gembur seperti itu. Sementara karet tidak begitu Pak. Karena karet itu akar tunggang, akarnya sedikit dan sebaran akarnya lebih banyak di atas. Tapi sawit itu lebih ke dalam. Dan kenapa sawit itu bisa bertahan walaupun pada kondisi air yang mencekam? Karena ada ternyata akar sawit itu penelitian Prof. Almarhum ya. Mudah-mudahan beliau tenang di sana. Prof. Erwin Masruh Harhab, dosen kita juga. Di awal-awal dulu dibully juga itu. Karena dia yang menyatakan sawit adalah tanaman konservasi. Ya ini tadi, saya meneruskan saja Pak. Saya bisa klaim sawit adalah tanaman konservasi karena dia bisa memperbaiki tanah. Dan sawit itu keistimewaannya ketika air kurang karena musim kemarau, akar itu mencari, ada akar yang mencari air sampai ke kedalaman tertentu. Nah itu, makanya hari ini padang bola yang dulu kering, sekarang sudah air sudah naik. Dulu di padang bola itu di Gunung Tua kalau mau mendapatkan air buat sumur bor sampai 200 meter sekarang 60 atau 12 meter kalau nggak salah kabar terakhir 2 pipa itu bisa dapat air jernih di bawah. Karena saya juga kita juga masih harus kaji ini. Kalaupun tadi ada disebut tadi sudah ada datanya bahwa sawit memang tidak rakus air Pak. Bahkan dia mengundang datang air. Prof. Erwin itu menggambarkan bahwa sawit, kalau sawit itu bentuknya ke atas seperti setengah lingkaran, maka dia membuat tandon air di bawah juga seperti setengah lingkaran. Setengah lingkaran berada di bawah, jarak 4,5 meter ke bawah sampai 2 meter. Dia menyimpan air di situ sebagai tandon air di bawah perakarannya. Makanya sawit musim kemarau pun nggak pernah layu pohonnya. Terus kan Pak? Ini penelitian yang lain. Saya penasaran, saya suruh mahasiswa S2 saya di Fakultas Pertanian UNSU, sudah almarhum juga Pak Siombing ya,
almarhum dan terbukti masih di tempat-tempat lain juga begitu. Teruskan. Nah ini yang saya mahasiswa waktu itu. Pada saat kita supervisi, praktek lapangan, mahasiswa S2 ini, S2 S3, mungkin ada di sebagian di antara kita di sini. Ada. Teruskan. Nah, ternyata Pak, kita juga meneliti bahwa di lahan yang tidak bisa tumbuh tanaman lain, oleh Dr. Suryanto, ada hadir nggak Pak Suryanto? Diundang nggak ya? Disertasinya nih Pak, di Kalimantan Tengah, ya, di Barito Timur, beliau meneliti ini. Terus kan, spodosol itu kan keras, nah ini dia yang dilakukan. Saking kerasnya sampai ekskavator pun naik itu Pak, waktu saat memecah. Jadi prinsipnya saja, teknologinya itu, bahwa lapisan keras spodosol itu, spodik itu dihancurkan, dibuatlah pot sistem dengan big hole sistem dan lain sebagainya, bahkan dibuat dengan 2 baris, dan akhirnya sekarang menjadi kebun sawit yang sangat luar biasa. Yang tadinya tanaman semak tidak ada gunanya sama sekali di Kalimantan itu. Sekarang sudah mulai hijau royo-royo karena sawit Pak. Teknologinya aja, walaupun harus mengeluarkan energi yang cukup besar di awal-awalnya. Terus kan? Nah ini dia. Jadi rekayasanya adalah dengan 2 parit, ya. dua parit 21. Dua baris tanaman dengan 1 parit. Pak Suryanto yang meneliti 2015. Disertasi dia, kebetulan saya juga promotornya. Terus kan? Nah, tentunya sekarang sudah mulai dikaji, banyak teman-teman juga membuat agroforestry berbasis sawit. Terserah mau diakui mau tidak, tapi kehadiran sawit bisa dia bersandingan dengan itu di atas, kanan atas itu dengan tanaman mahoni dan meranti dan damar gitu ya. Dengan coklat bisa, dengan macam-macam ini, bahkan dengan pohon jabon bisa dia bersandingan dan itu. Nah, beberapa tempat kami juga membuat program itu Pak, di bagian-bagian hulu yang tadinya diklaim sebagai tanah hutan sekarang Pak. Begitu pemiliknya mau menebang karena ada tekanan, saya bilang jangan ditebang. Kita buat aja sistem agroforestry berbasis hutan. Masukkan berbagai tanaman, biar aja sawitnya tetap berproduksi, sambil kita ingin melihat sampai seberapa lama tetap memberikan dukungan dalam peningkatan ekonomi di sawit berbasis agroforestry berbasis sawit itu. Terus kan? Nah ini ya pemandangan yang saya pikir sudah cukup biasa. Terus lagi Pak. Nah ini integrasi ternak, kita juga sekarang sedang giat-giatnya melakukan, karena Provinsi Sumatera Utara mengembangkan yang disebut dengan Sitantri, sistem pertanian terintegrasi gitu Pak. Jadi mengintegrasikan tanaman-tanaman komoditi lain termasuk peternakan di dalam perkebunan. Saya pikir ini sudah sering ada di sana. Terus kan? Nah, teknologinya saja Pak. Saya karena tadi disebut sebagai juga mendalami Pulau Landas, kalaupun selama ini sawit diklaim sebagai yang menyebabkan banjir dan lain sebagainya, dengan sedikit sentuhan teknologi, maka dengan big hole, dengan piringan berbentuk piring, ini bisa menahan air dalam jumlah banyak. Jadi kalau satu pohon saja bisa menahan misalnya 10-12 liter per sekali hujan, 1 hektar sudah berapa? Kalau punya lahannya 100 hektar sudah berapa pula air bisa ditahan di situ. Nah kira-kira begitu. Jadi kita tinggal memasukkan sentuhan-sentuhan ketika mengklaim bahwa sawit itu merusak lingkungan. Walaupun faktanya tidak. Terus kan? Nah ini juga dengan sistem ini beberapa penelitian juga kita lakukan, mahasiswa kita. Ada Bu Sakiyah, ada penelitian dia ini. Oke, teruskan. Nah di gambut pun begitu Pak. Di gambut pun tetap bisa berkelanjutan. Syaratnya tadi water management, penutupan tanah dan lain sebagainya. Teruskan. Sebelum dimarahi moderator. Nah ini ya, yang penting dipertahankan itu. Jadi kalau BRG itu meminta 40 cm, dengan 60 cm, 100 cm pun gambut bisa tetap berkelanjutan. Karena Pak Basuki bilang begini Pak, kalau Anda menyatakan harus bertahan 40 cm, baru boleh dibuka,
Pernahkah Anda tahu kalau musim kemarau panjang, di bawah hutan belantara pun, di bawah hutan belantara yang tidak diganggu pada musim kemarau panjang, air itu bisa minus 100 cm loh. Pak, ya kan di hutan-hutan belantara itu bisa minus 100 cm. Kalau itu siapa yang mau disalahkan? Gitu ya. Padahal ini kan memang disetting sedemikian rupa, water manajemennya bagus, dijamin airnya baik musim kemarau maupun musim hujan tetap bertahan di 60, paling dalam 100 cm. Karena kalau 60 di parit Pak, di paritnya 60 berarti di tengah lahannya itu 40 cm. Gitu. Dia kan ada tarikan matrik sehingga dia membentuk kecembung. Terus kan, hukum fisika itu. Nah begini-begini. Jadi kalau dia buat tetap ada air dipertahankan di angka itu pasti akan berkelanjutan. Terus kan? Nah ini teknik-teknik yang dilakukan memang di gambut itu saja cirinya kan. Kita tidak boleh membuat parit drainase itu kalau buat jalan di kanan kiri, tapi sebelah saja. Supaya kalaupun patah bisa diboloh itu apa namanya? Diperbaiki dengan mudah. Teruskan. Nah ini dia Pak. Jadi sebelah saja gitu ya. Teruskan. Nah sekat-sekat seperti ini juga Pak penting. Terus persiapan lahannya terus tanpa olah tanah seperti ini sengaja dibiarkan, jangan ini. Dan penutup tanah di gambut itu Pak, jangan repot-repot kita. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ya Pak Aris ya. Pak, saya sering diundang Pak Aris nih, Pak Aris LPP Medannya. ITSI juga ya teman-teman ITSI, Institut Sawit Indonesia di sini. Nah, saya sering katakan bahwa tanaman penutup tanah di lahan gambut itu jangan repot-repot membawa tanaman kacangan gitu. Karena di gambut itu nggak perlu biomasa lagi, biomasanya memang banyak. Tapi tanaman penutup tanah di gambut, teruskan nggak apa-apa, teruskan. Nah, teruskan lagi untuk melihat tadi itu tanaman penutup tanahnya masih bisa terus Pak. Lagi terus. Nah ini Pak, jadi nggak perlu itu. Karena di gambut itu tanaman penutup tanah yang penting adalah untuk mengamankan supaya gambutnya tetap lembab gitu. Dan saya sekarang sedang meneliti, saya suruh mahasiswa S2 saya nggak tahu ada di sini atau tidak, saya suruh dia untuk meneliti berapa kontribusi tanaman penutup tanah itu dalam menyumbang kembali biomasa ke dalam tanah gambut itu, sehingga gambutnya tetap aman, tidak ada subsidensi dan lain sebagainya. Apalagi kalau air nih, nah itu. Saya kira, terus masih ada. Nah terhadap emisi juga sudah kita teliti dengan mahasiswa, dibimbing juga oleh Pak, ya dari apa? Saya lupa namanya. Terus kan, ya saya kira itu Pak. Artinya begini, ingin saya sampaikan bahwa ya kita sebenarnya di sini mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman dari OPOS ya, yang menyatakan bahwa sawit itu adalah anugerah yang memang perlu dipertahankan. Faktanya memang ketika sawit itu dilakukan sistem budidaya pada tempat yang sesuai untuk dia dan teknologi yang menyertainya, itu memang pasti akan berkelanjutan dan memberikan kebaikan bagi alam dan lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.